Perawan kehampaan itu terkejut dan buru-buru memanggil semua orang kembali. Ini adalah perang di tingkat kaisar, yang sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Bahkan gempa susulan pun tidak dapat mereka lawan. Orang-orang juga tidak berani percaya pada yang besar, satu demi satu sudah jauh di belakang, untuk menghindari penderitaan dari kolam. Boom! Energi besar, dibombardir bersama, tiba-tiba, seluruh alam semesta berguncang hebat, energi teror meledak dari titik tabrakan, seperti gelombang ombak umum, tersapu, luas. Perang kaisar sangat kuat dan mengejutkan. Kaisar Naga dan Kaisar Yan begitu kuat sehingga mereka dihancurkan oleh kekuatan 6 dewa. Bersama, Kaisar Huang, Kaisar Sun, Kaisar Suji dan 6 kaisar dewa menyatukan tangan mereka, dan artefak tertinggi meletus dengan kekuatan super dan cahaya keemasan yang cemerlang, menggelorakan seluruh ruang. Jika Anda ingin bergerak, apakah Anda telah meminta izin kepada kami? Dengan raungan, Kaisar Sungai Styx menebaskan pisau besar di tangannya. Pisau besar ini bukanlah pisau besar biasa, melainkan artefak tertinggi, pedang naga, senjata super besar yang selalu ada di berbagai kelompok etnis. Tanpa ragu, Kaisar Sihir, Kaisar Tulang, dan yang lainnya langsung menggunakan artefak tertinggi masing-masing, energi yang kuat, konvergensi yang gila, tabrakan yang hebat, dan kekuatan meletus, yang benar-benar sangat mengerikan. Ruang ini, yang dibombardir oleh energi Kaisar, tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, ia runtuh dan berubah menjadi tidak ada. Hahaha, Kaisar Long, Kaisar Yan, Anda putus asa. Melihat bahwa keempat kaisar lainnya telah diblokir, jubah hitam dan orang-orang lainnya tertawa, dan kekuatan besar menyerbu ke dewa masing-masing untuk menekan Kaisar Naga dan Kaisar Yan dengan gila. Kaisar Yan, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa menahannya. Kaisar Naga merasa penuh tekanan dan kekuatan teror. Bahkan jika dia adalah Kaisar Naga, dia tidak dapat menahannya. Situasi Kaisar Yan tidak sebaik Kaisar Long, dan bahkan lebih buruk, karena di satu sisi, ia bertarung melawan jubah hitam, di sisi lain, ia juga membakar roh dan memanggil pohon suci. Pohon suci, kembalilah. Kaisar Yan meledak dan cahaya pohon suci terpancar, menyapu seluruh ruang. Untuk sesaat, saya tidak tahu berapa banyak potongan pohon suci yang keluar dari segala arah dan berkumpul di sini. Pohon suci telah memanggil. Kaisar Yan sangat gembira. Sekarang pohon dewa hampir menjadi satu-satunya harapan mereka. Tetapi segera, wajahnya tenggelam, karena ia menemukan bahwa kekuatan besar sedang bekerja pada pohon suci, dan ia merebutnya. Hahaha, terima kasih, Kaisar Yan, karena telah memanggil pohon suci. Jubah hitam tertawa. Sekarang, mereka mengendalikan 6 dewa langit dan bumi dan memerintah dunia. Bahkan pohon dewa yang memiliki efek pengekang pada ras alien mereka tidak memperhatikannya. Tidak, ini berantakan. Tidak hanya Kaisar Yan yang mengubah wajahnya, tetapi juga kaisar besar lainnya. Tanpa diduga, ketika 6 dewa berkumpul bersama, mereka dapat meledakkan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan pohon dewa dapat dihisap. Yandi, berikan pohon dewa, Kaisar Naga, dan buah persik kuning dan plum di tanganmu untuk datang ke sini bersama-sama. Jubah hitam tertawa dan mendesak 6 hal supernatural untuk meledak dengan kekuatan super. Dengan sekali gerakan, ia menyedot pohon suci yang tersisa di tangan Yandi dan buah persik kuning dan Li di tangan Longdi. Hahaha, kamu tidak memiliki dewa di tanganmu. Aku melihat bagaimana kamu bisa melawan kami. Jubah hitam tertawa. Sekarang, pihak mereka memiliki keunggulan mutlak. Dalam perang ini, mereka telah benar-benar menang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kaisar Naga dan Kaisar Yan juga tidak ada gunanya. Sekarang, bahkan para dewa telah diserap. Di pihak mereka, tidak ada dewa lagi. Sebaliknya, pihak lain memiliki 8 dewa langit dan bumi, ditambah sejumlah besar dewa tertinggi. Dalam perang ini, mereka benar-benar kalah, benar-benar kalah. Jangan bicara dengan mereka, kirim mereka ke neraka. Hei Pao, Ming He dan Gudi semua bergandengan tangan, dan 14 kaisar agung bertindak bersama. Dengan kekuatan yang mengerikan, mereka bergegas menuju Kaisar Naga, Kaisar Sun dan Kaisar Yan untuk menghancurkan mereka. Di sinilah kita, menghalangi. Wajah ke-6 orang itu berubah drastis, dan mereka segera mendesak artefak tertinggi masing-masing untuk melawan kekuatan jubah hitam.
Artefak tertinggi adalah senjata ajaib yang disempurnakan sendiri. Tidak ada cara untuk menyerapnya. Tidak seperti artefak, ia lahir dari langit dan bumi. Siapapun yang memiliki kekuatan lebih kuat dan lebih banyak artefak dapat menjarahnya. 8 Futu. Artefak tertinggi Kaisar Naga adalah 8 pagoda, yang memancarkan cahaya cemerlang, nyanyian naga tak berujung, gegar otak dan terbuka, memancarkan kekuatan umum untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kacamata hitam. Kaisar Yan juga menggunakan artefak tertingginya sendiri. Cermin Dewa Matahari memancarkan api cemerlang, yang menyilaukan dan memiliki kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Namun, dibandingkan dengan pihak lain, kekuatan mereka jauh lebih kecil. Energi teror, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, menyerbu ke arah mereka seperti badai kosmik, yang akan menghancurkan semua hal di dunia. Segera, keenam kaisar itu menyemburkan darah, dan kekuatan mengerikan itu bekerja pada mereka untuk menghancurkan mereka. Ya, mereka bukan saingan. Jauh di sana, sang perawan kehampaan telah memperhatikan pertempuran ini, yang merupakan pertempuran kunci untuk menentukan takdir alam semesta mereka. Siapa yang menang atau kalah akan menentukan masa depan alam semesta. Orang lain juga panik, tetapi mereka tidak punya pilihan. Dibandingkan dengan Kaisar Agung, kekuatan mereka terlalu jauh, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang. Ah! Kaisar Yan berteriak dan menjadi yang pertama dikalahkan. Kekuatan mengerikan itu menyerbu dengan gila-gilaan dan melukai seluruh tubuhnya. Sebelum itu, dia menghabiskan banyak roh, jadi kekuatannya berkurang. Sekarang, itu bukan tandingan bagi kekuatan asing. Dengan kegagalan Kaisar Yan, Kaisar Agung lainnya juga gagal satu demi satu. Mereka terkejut hingga terbang tiba-tiba, darah menyembur keluar, dan menderita cedera serius. Sialan, kita benar-benar kalah. Tidak mungkin untuk memenangkan orang-orang ini. 6 Kaisar Dewa memarahi dengan marah. Itu bukan kekuatan pribadi mereka, tetapi jumlah orang bukanlah satu sama lain. Para dewa dan artefak tertinggi tidak ada bandingannya. Hahaha, kalian semua mati untukku. Orang-orang berjubah hitam dan yang lainnya tertawa. Mereka penuh dengan keganasan, kekuatan yang mengerikan, dan ledakan kekerasan, yang menyapu mereka keluar. Mereka begitu besar dan mengerikan sehingga mereka ingin memusnahkan Kaisar Yan dan yang lainnya. Berdengung. Pada saat ini, tiba-tiba, dari kekacauan langit meledak cahaya terang, memantulkan seluruh ruang. Ada apa? Mata semua orang tertarik oleh masa lalu. Tianhe yang kacau adalah hal yang paling misterius di alam semesta. Bahkan sedikit perubahan akan menarik perhatian orang. Cahaya melonjak, kumpulan gila membentuk sosok manusia. Chen Er, melihat pria ini, Kaisar Yan sangat senang, karena pria ini tidak lain adalah Wu Chen. Tuan, Wu Chen datang perlahan, menatap tuannya, penuh sakit hati. Chen Er, apakah kamu telah menjadi kaisar? Kaisar Yan melihat ke atas dan ke bawah ke Wu Chen, dan tiba-tiba menemukan bahwa napas lawannya telah menjadi kuat dan sesat, jelas menembus penghalang terakhir dan menjadi kaisar dewa. Ya, saya menjadi kaisar. Wu Chen mengangguk. Awalnya, orang-orang seharusnya senang melihat Wu Chen menjadi kaisar, karena mereka memiliki kaisar lain di pihak mereka, tetapi sekarang situasinya telah menjadi sangat serius. Di pihak mereka, bahkan dengan Wu Chen, hanya ada 7 kaisar, sementara di pihak lain, ada 14 kaisar, ditambah banyak dewa dan artefak tertinggi. Di pihak mereka, mereka tidak ini lawan. Kalian semua lelah, Tuan. Aku akan mengurus sisanya. Kemudian, Wu Chen menatap jubah hitam dan perlahan mengangkat senyum di sudut mulutnya. Kalian, siapa yang akan mati lebih dulu? Mendengar ucapan itu, jubah hitam dan sebagainya 14 kaisar semuanya marah. Anak ini, jelas tidak memberi mereka di mata. Anak laki-laki, hanya seorang kaisar baru, berani menjadi begitu merajalela. Jubah hitam itu meraung marah dan mendesak batu Sansheng untuk berlari menuju Wu Chen. Jembatan Nahe. Bentuk tubuh Wu Chen terkejut dan cahaya terang keluar darinya, berubah menjadi jembatan untuk melindunginya. Ini, jembatan Naho. Jubah hitam itu langsung mengenali dan langsung tertawa. Hahaha, anak laki-laki, aku tidak menyangka bahwa kamu telah menghancurkan jembatan Nahe.
Ini benar-benar surga, tolong aku. Jubah hitam itu tertawa. Saya pikir beruntungnya 8 dewa muncul kali ini. Bagaimana saya bisa tahu bahwa bahkan dewa langit dan bumi ke-9 pun muncul? Jadi mereka dapat mengumpulkan ke-9 dewa kali ini. Mari kita bekerja keras bersama dan bawa dia kembali. Jubah hitam itu berteriak keras, dan kaisar agung lainnya juga berusaha pada saat yang sama. 8 dewa itu berlari pada saat yang sama, dan mereka memancarkan cahaya yang sangat besar. Mereka berguling ke Wu Chen dan ingin mengambil alih jembatannya. "Cener, kamu seharusnya tidak melakukan hal lain." Kaisar Yan berkata dengan emosi bahwa sekarang, ras asing telah mengumpulkan 8 dewa langit dan bumi, ditambah jembatan Nahe ini, itu berarti 9 dewa langit dan bumi. Pada saat itu, tidak akan ada kekuatan untuk bersaing dengan mereka di antara langit dan bumi, alam semesta dan semua ras, yang sama sekali tidak mungkin. Wu Chen tidak terlalu peduli. Dia berkata dengan ringan, "Tolong tenanglah, Tuan. Mereka tidak dapat mengambil jembatan saya." Jubah hitam dan 8 dewa mereka keluar bersama-sama. Kekuatan mereka yang melonjak terus melonjak. Jika mereka ingin mengambil kembali jembatan Nahe, juga. Namun, mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba dan bagaimana mereka menggunakan senjata ajaib, jembatan Nahe Wu Chen tidak bergerak dan tidak dapat bernapas sama sekali. Ada apa? Mengapa jembatannya tidak bisa menyedotnya? Jubah hitam itu bingung. Sebelumnya, mereka bertemu dengan Huang Taoli dan Sensu, dan keduanya diserap oleh mereka. Sekarang Wu Chen adalah dewa langit dan bumi, tetapi mereka tidak bisa. Di sisi lain, Kaisar Long dan Kaisar Yan semuanya menunjukkan keterkejutan mereka. Mereka belum pernah bertemu dengan hal-hal aneh seperti itu. "Ada apa? Tidak bisakah kau bernapas?" Mulut Wu Chen penuh dengan sarkasme. "Apa yang kau lakukan, bocah?" Jubah hitam meraung dengan amarah, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Wu Chen berkata, 8 dewa langit dan bumi, 14 kaisar agung, apakah itu hebat? Di depan jantung waktuku, semuanya adalah semacam kesombongan. Apa, jantung waktu? Mendengar 4 kata ini, kita semua terkejut oleh hati kita. Jantung waktu adalah yang paling misterius di antara 10 dewa. Itu belum pernah muncul sebelumnya. Dikatakan bahwa dewa langit dan bumi ini memiliki kekuatan misterius. Dengan itu, kita memiliki segalanya. Cener, kamu memiliki jantung waktu. Yandi juga merasa luar biasa. Mereka mencari dengan keras dan masuk ke dalam kekacauan. Mereka tidak menemukan jantung waktu dan tidak tahu di mana itu. Jantung waktu, keluarlah. Wu Chen mengeluarkan suara keras, dan kemudian, operasi gila Chaos Tianhe mengeluarkan cahaya yang tak berujung, memancar dalam sekejap, dan sangat cemerlang dan menyilaukan. Kemudian, sebuah benda cemerlang keluar dari kekacauan dan terbang menuju Wu Chen. Jantung waktu. Melihat benda ini, semua orang terkejut. Jantung waktu dalam rumor akhirnya muncul dan muncul ke permukaan. "Wah, ini bukan yang seharusnya kamu miliki. Kemarilah." Jubah hitam itu berteriak keras, kekuatan besar bergegas keluar, ingin merebut jantung waktu selangkah demi selangkah. Namun, begitu kekuatannya mencapai jantung waktu, itu dihancurkan oleh jantung waktu. Jantung waktu yang mengerikan memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Menyedihkan, si jubah hitam meraung marah. Dia belum makan apapun sejak dia keluar. Jantung waktu melesat keluar, melayang di atas kepala Wu Chen, memancarkan cahaya cemerlang, membuatnya tampak seperti dewa, dengan keagungan yang tak tertandingi. Apa yang harus dilakukan? Jantung waktu ada di tangannya. Melihat jantung waktu, semua orang kuat di negara lain menjadi bingung. Mereka telah mendengar tentang jantung waktu. Dengan jantung waktu, mereka akan menjadi penguasa dunia. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Apa yang kamu takutkan? Kita memiliki begitu banyak orang. Tidak bisakah kita berurusan dengan salah satu dari mereka? Jubah hitam itu meraung marah, tetapi dia tidak percaya pada kejahatan itu. Mereka memiliki begitu banyak orang kuat. Hanya dengan menggiling dapat membunuh orang. Wu Chen tertawa. Karena orang-orang ini keras kepala, dia tidak akan bersikap sopan. Jantung waktu, waktu diam. Kekuatan jantung waktu, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dapat menghentikan aliran waktu. Dalam hal ini, lawan manapun akan jatuh ke dalam keadaan diam, bahkan peluru yang bergerak tidak dapat bergerak.
Ada apa? Kita tidak bisa bergerak. Kaisar Styx mencoba bergerak, tetapi ia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana ia bergerak, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Orang ini yang menggunakan jantung waktu, menghentikan waktu, dan kita berhenti bergerak. Jubah hitam itu bereaksi cepat. Sekarang, saatnya untuk membersihkan satu persatu. Wu Chen pergi ke masa lalu. Di bawah bayang-bayang jantung waktunya, semuanya dalam keadaan statis kecuali dirinya. Ini adalah kekuatan jantung waktu. Styx, aku ingat, otakmu terluka sebelumnya. Wu Chen menatap sungai Styx, wajahnya dingin, seperti kematian neraka. Tidak, jangan bunuh aku. Dia merasa takut. Sungguh, dia merasakan ketakutan yang dalam. Sejak dia menjadi kaisar, dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Namun, Wu Chen tidak mendengarkan. Dia hanya mengangkat tangannya dan menepuknya. Energi yang kuat bekerja pada tubuh sungai Styx dan menghancurkannya di tempat, begitu pula tubuh kaisar, yang tak tertahankan. Sebelumnya, alasan mengapa dia tinggal di kekacauan Tianhe untuk waktu yang lama adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan kekacauan Tianhe untuk membantunya mengembangkan fisik dan keterampilannya. Sekarang, semua keterampilannya telah mencapai keadaan 10 kali lipat, dan dia telah mendapatkan jantung waktu. Dia telah menjadi yang terkuat di dunia, Maha Guru, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. His. Melihat Kaisar Sungai Ming hancur, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Meskipun Kaisar Sungai Ming belum mengalami pembaptisan zaman sejak dia menjadi kaisar untuk waktu yang singkat, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang kuat di tingkat kaisar. Kekuatannya sangat mengerikan, tetapi sekarang dia dihancurkan oleh Wu Chen. Betapa mengerikan kekuatannya. Sekarang giliranmu. Wu Chen pergi ke Kaisar Pemakan Jiwa lagi. Nak, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bertanya apakah api nerakaku setuju atau tidak. Pemakan jiwa agung itu berteriak keras, mendesak kekuatannya, menuangkannya ke dalam api neraka, dan ingin bertarung dengan keras. Meskipun jantung waktu memenjarakan tindakan mereka, itu tidak memenjarakan kekuatan mereka. Kekuatan mereka masih dapat digunakan. Api neraka, kemarilah. Wu Chen tersenyum sedikit. Jantung waktu di atas kepalanya bergetar sedikit. Kekuatan aneh, yang bekerja pada tubuh pemakan jiwa, mengumpulkan api neraka miliknya. Api neraka, bukan seperti itu cara penggunaannya. Wu Chen tersenyum tipis dan mendesak api neraka untuk menuju Kaisar Pemakan Jiwa. Ah! Kaisar Pemakan Jiwa berteriak. Di bawah api neraka, rohnya juga hancur. Itu sama sekali bukan lawan Wu Chen. Apakah ini kekuatan jantung waktu? Mengerikan. Long Di dan yang lainnya benar-benar terkejut. Kekuatan jantung waktu terlalu mengerikan untuk dipercaya. Sekarang giliranmu. Setelah membunuh Kaisar Pemakan Jiwa, Wu Chen menoleh ke Kaisar Iblis lagi. Kaisar Iblis terkejut dan merasakan ketakutan yang kuat, kekuatan Wu Chen sekarang terlalu mengerikan. Dia sama sekali bukan lawannya. Jangan bunuh aku. Aku terpaksa. Kau boleh melepaskanku. Aku akan melakukan apa saja untukmu, asal kau melepaskanku. Kaisar ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia tidak pernah setakut ini. Benarkah? Wu Chen langsung menebasnya, dan pedang pembunuh naga itu meledak menjadi cahaya terang, bercampur dengan kekuatan teror, dan melesat ke arah Kaisar Iblis. Ah! Kaisar jahat itu berteriak. Dia sama sekali tidak tahan. Dia terbunuh oleh pisau. Begitu pula jiwanya. Jiwanya hancur total. Melihat Wu Chen memenggal 3 kaisar berturut-turut, semua orang panik. Rasa takut yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hati mereka. Mereka ketakutan. Wah! Ketika Wu Chen akan membunuh yang keempat, tiba-tiba, terjadi fluktuasi besar di angkasa. Kemudian dia melihat sosok jubah hitam itu telah menghilang. Wu Chen, cepatlah dan jangan biarkan orang ini melarikan diri. Melihat hilangnya jubah hitam itu, semua orang terkejut. Orang ini bukanlah orang biasa, tetapi yang terkuat di antara para kaisar agung dari berbagai negara. Dia memiliki umur yang paling panjang. Jika orang ini melarikan diri, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ingin melarikan diri, mungkin tidak, ruang terhalang. Wu Chen mengangkat tangannya dan berusaha keras. Selain menguasai jantung waktu, dia juga memiliki ruang avenue, yang dapat menghalangi ruang di sekitarnya dan membuat orang tidak dapat melarikan diri. Di sisi lain,
Jubah hitam itu masih belum melarikan diri. Tiba-tiba, penghalang yang kuat menyelimutinya dan menghalangi ruang di depannya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Nak, kamu tidak memaksaku. Jika kamu memaksaku, aku akan segera meledakkan diriku sendiri. Ayo bermain bersama. Jubah hitam itu juga cemas. Dia tidak pernah begitu tidak berdaya. Apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Terikat oleh pohon dewa, Wu Chen secara langsung mengendalikan pohon suci itu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju jubah hitam dan mengikatnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, mereka tidak berpengaruh. Melihat jubah hitam itu semua diikat, orang-orang menjadi semakin putus asa. Mereka tahu bahwa hari ini, mereka akan hancur. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu sekarang. Ayo kita mati bersama. Wu Chen mencibir. 9 dewa berlari pada saat yang sama. Kekuatan yang mengerikan dan gelombang yang gila menyerbu para kaisar agung ini. Dia tidak takut bahwa para kaisar agung ini akan melarikan diri. Karena daerah sekitarnya telah diblokir oleh jalan luar angkasa miliknya, mustahil untuk melarikan diri. Semua kaisar berteriak. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi, mereka sama sekali bukan saingan. Mereka dihancurkan tanpa ampun, mereka mengerikan. Cukup, sudah beres. Kaisar Long, Kaisar Sun, dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Wu Chen sekarang sangat mengerikan. Orang-orang ini semuanya adalah kaisar agung. Keberadaan yang tak terkalahkan telah disingkirkan, sungguh tidak dapat dipercaya. Hebat, kita menang. Perawan kehampaan dan yang lainnya kembali lagi. Melihat hilangnya 14 kaisar agung, semua orang merasakan bencana selama sisa hidup mereka. Sekarang giliranmu. Tatapan Wu Chen menyapu orang-orang asing lainnya, yang juga tidak punya rencana untuk melepaskannya. Kekuatan mengerikan itu melonjak keluar seperti air pasang dan menggulung ke arah mereka. Pada saat ini, yang kuat dari berbagai kelompok etnis telah benar-benar runtuh, bahkan kaisar agung telah terbunuh. Mereka tidak memiliki harapan, jadi mereka pada dasarnya menyerah untuk melawan. Wah, pada saat ini, sesosok tubuh yang cantik bergegas, dia hanya melihat Wu Chen, lalu bergegas ke ruang waktu alam semesta, menghilang. Xiao You, melihat pria ini, Wu Chen terkejut. Meskipun dia sudah lama tidak melihat Mu Xiao You, intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa pria ini adalah Mu Xiao You. Kenapa kau tidak mengejar Wu Chen? Sun Yan mengingatkanku. Tidak perlu mengejar. Sun Yan terkejut, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu, Murphy, dia. Wu Chen tidak berbicara, kekuatan besar bergulir, menghancurkan semua ras yang berbeda ini, tanpa ampun. Sudah berakhir. Melihat abu ras alien, mulut Wu Chen juga menunjukkan senyum yang nyaman. Perampokan alien ini telah berakhir sepenuhnya sekarang. Tuan, ramuan ilahi alam telah disempurnakan. Saat itu, 3 cahaya muncul di tangan mereka, dan sebuah pil. Melihat ramuan ini, kita semua menunjukkan keterkejutan dan air liur yang tak ada habisnya. Itu adalah ramuan buatan Tuan. Dikatakan bahwa itu dapat membuat orang menjadi kaisar. Bagus, kau tidak mengecewakanku. Wu Chen mengangguk dan melambaikan tangannya. Pil dewa alam terbang keluar dan jatuh ke tangan otak. Di sini, otak terkejut, beberapa tidak mengerti. Wu Chen berkata, jiwamu terlalu rusak. Ramuan ilahi ini paling cocok untukmu sekarang. Sebelumnya, jika bukan karena otak utama muncul dan menghentikan Kaisar Styx, mustahil baginya untuk memasuki Tianhe yang kacau. Bagus, otak utama tidak lagi berkata apa-apa, mendongak dan menelan Dewa Dan. Kemudian, kekuatan yang kuat meledak keluar darinya, seperti banjir yang deras. Melihat ini, semua orang iri. Mereka tahu bahwa otak utama telah menjadi kaisar sejati. Hahaha, aku menjadi kaisar, aku menjadi kaisar. Otak tertawa. Dia berjuang sepanjang hidupnya untuk menjadi kaisar. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Wu Chen mengangguk. Ia tidak terkejut bahwa otak utamanya menjadi kaisar. Kemudian ia melihat ke arah Chaos Tianhe di depannya, menatapnya sebentar, dan berkata, Chaos Tianhe, berapa banyak rahasia yang telah kau sembunyikan. Mendengar ucapan itu, semua orang merasa tidak percaya, bukankah rahasia Chaos Tianhe belum terpecahkan sepenuhnya? Pada saat ini, tiba-tiba,
Cahaya yang menyilaukan muncul dari Chaos, memancar dan terbuka, dengan cepat menyelimuti semua orang. Kemudian, sebuah gambar baru muncul di depan semua orang. Akhir.